Shalom cantik. Bagaimana semua wanita-wanita yang luar biasa? Semua kita sangat diberkati hari ini ya. Sehat, apalagi. Cantik, apalagi. Semangat, apalagi. Yang pasti menjadi berkat bagi keluarga kita. Hari ini kita akan berbicara tentang sahabat. Wanita-wanita, tahu nggak kita sebenarnya bahwa kita ini bukan hanya diciptakan menjadi wanita yang biasa, bukan menjadi pribadi yang biasa, tapi menjadi sahabatnya Tuhan, soulmate-nya Tuhan. Wow, luar biasa. Dan upah dan bonus untuk sahabat itu tidak main-main. Kita tahu bagaimana kalau kita punya seorang sahabat, pasti suka curhat ya. Artinya Tuhan nggak punya rahasia dengan kita. Tuhan kasih tahu rencananya dalam hidup kita tentang jodoh kita, tentang rumah tangga kita, tentang usaha kita, tentang kehidupan kita, bahkan tentang masa depan kita. Intinya, seorang sahabat pasti tidak akan bingung hidupnya. Karena sudah pasti apa rencana Tuhan kita tahu. Dan yang pasti rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi sahabat-sahabatnya. Wow, keren dan luar biasa. Kita akan pelajari. Waktu yang pertama kita sudah belajar tentang contoh seorang sahabat adalah Nuh. Apa yang membuat seorang Nuh menjadi sahabat Tuhan? Yang pasti dia diluputkan pada saat ada air bah 40 hari 40 malam yang terjadi pada waktu itu. Kenapa bisa menjadi sahabat Tuhan? Karena dia mempunyai telinga yang mendengar. Makanya walaupun dia hanya seorang petani anggur, dia bisa membangun bahtera yang sangat besar dan bahtera itu sempurna 40 hari 40 malam tidak sampai karam. Padahal yang membangun hanya seorang petani. Kenapa bisa Bu Indri? Karena dia mendengar detail apa yang menjadi petunjuk Tuhan dalam hidupnya. Tuhan berbicara dengan banyak hal, sudah kita sampaikan juga. Yang kedua sekarang kita bicara tentang seorang sahabat. Yang kedua, pribadi ini adalah pribadi yang tidak diperhitungkan. Siapa dia? Coba kita lihat ya. Kita buka dalam Lukas. Dalam Lukas 7 ayat 37 sampai dengan 38. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Bayangkan, dekat kaki Tuhan Yesus, bahkan dikatakan air matanya untuk mencuci kaki Tuhan, bahkan dikatakan rambutnya yang panjang untuk melap kaki Tuhan. Artinya apa? Pribadi ini pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan, posisinya sangat dekat dengan Tuhan. Siapa dia? Kalau kita baca dalam kisah Lukas ayat 7 ini, perempuan ini adalah perempuan pejinah yang notabene-nya bukan perempuan baik-baik. Artinya apa? Tuhan memilih sahabat bukan karena latar belakang kita yang sangat kudus, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Siapapun kita di tempat ini wanita, mungkin engkau pernah kawin cerai, mungkin engkau pernah berzina, mungkin engkau pernah berselingkuh, mungkin engkau pernah melakukan hal yang tidak baik sekalipun. Ternyata setiap kita punya potensi untuk menjadi sahabat Tuhan. Ini luar biasa. Kalau mau jujur, Ibu Indri punya masa lalu juga sangat tidak baik. Banyak kekurangan dan kelemahan, tapi yang luar biasa, Tuhan masih mau memilih saya sebagai sahabatnya. Karena itu mari wanita, jangan pernah berkata, tidak mungkin aku bisa berubah hidupku Bu Indri. Tidak mungkin Tuhan mau mengampuni saya. Siapa bilang? Perempuan ini terkenal sebagai seorang pejinah. Satu kampung, satu kota mengenal dia sebagai orang yang sangat tidak baik. Tapi yang luar biasa, dia menjadi sahabatnya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan mungkin, kok bisa Bu Indri? Apa karena perempuan ini cantik? Apa karena perempuan ini mungkin mempunyai satu kelebihan menjadi sahabat Tuhan? Kalau kita baca, kuncinya very simple. Perempuan ini memberikan minyak wangi yang seharga 300 dinar untuk mencuci kaki Tuhan. Yang notabene-nya kaki itu adalah alat organ tubuh yang paling tidak diperhitungkan. Apalagi saya percaya kaki Tuhan itu mungkin itu dengan sendal orang Yahudi. Itu mungkin terkena dengan kotoran. Intinya dari seluruh tubuh kita ini, dari mulai ujung kepala sampai ke tangan, kaki adalah hal yang sangat tidak pernah kita perhatikan. Tapi wanita ini, dia bukan memberikan minyak wangi kepada badannya Tuhan, bukan kepada kepalanya Tuhan, bukan kepada tubuhnya Tuhan, tapi kepada kaki yang tidak diperhitungkan. Artinya apa? Seorang sahabat
tidak hitung-hitungan kepada Tuhan. Seorang sahabat tidak hitung-hitungan kepada sahabatnya. Dia berikan yang terbaik. Itulah yang membuat Tuhan Yesus memilih wanita ini menjadi sahabat. Bagaimana dengan kita? Selama kita sudah ikut Tuhan bertahun-tahun, masih suka hitung-hitungan gak? Hitung-hitungan jasa. Saya Bu Indri yang capek, saya yang masak, saya yang ngurus rumah, saya yang kerja. Selalu kita hitung dengan kalkulator tentang kebaikan kita. Kalau karakter kita masih suka hitung-hitungan, maafkan saya, kita bukan sahabat Tuhan. Karena Yesus saja tidak hitung-hitungan dengan kita. Dia mati di kayu salib, datang ke dunia ini, lahir di kandang domba. Kenapa? Karena dia mengasihi saya, mengasihi saudara-saudaraku yang ada pada saat ini. Yesus tidak hitung-hitungan, makanya dia sahabat yang luar biasa. Sementara kita masih suka hitung-hitungan. Bagaimana dengan kita pada hari ini? Mari kita introspeksi. Kalau kita masih suka bilang aku yang capek, aku yang kerja, aku yang ini dan itu. Kita bukan seorang sahabat yang sejati bagi Tuhan. Tuhan kecewa. Tuhan berkata, kenapa engkau masih hitung-hitungan berbuat baik pada suamimu, pada anakmu, pada mertuamu, pada sahabatmu, pada teman-temanmu. Sementara aku saja tidak hitung-hitungan dengan engkau. Yang paling berbahaya adalah hitung-hitungan soal apa? Sakit hati. Seringkali kita berkata, Bu Indri, mana mungkin saya bisa mengampuni, terlalu sakit suami saya sudah mengecewakan saya. Dia punya wanita lain, bahkan anak saya tidak peduli dengan saya sesudah saya tua. Waktu kecil saya urus Bu Indri, sesudah dia berhasil dia lupa. Seringkali iblis pakai hitung-hitungan masalah sakit hati dalam kehidupan wanita Kristen. Seorang wanita yang suka hitung-hitungan sakit hatinya tidak akan pernah bisa menjadi sahabat Tuhan. Percayalah, iblis selalu bermain dalam hati kita dengan mengingat-ingat kesalahan suami kita, kesalahan anak kita, kesalahan orang tua kita, kesalahan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Dan waktu kita masih hitung-hitungan soal pengampunan, sampai kapanpun kita tidak akan bisa menjadi sahabat Tuhan. Jadi bukan masalah tidak ke gereja, bukan masalah tidak pelayanan, bukan masalah tidak baca Alkitab, apalah artinya semua kegiatan rohani kita. Tapi kalau hati kita masih belum dibereskan dengan cara masih suka hitung-hitungan soal sakit hati. Jadi dikatakan tadi perempuan ini kenapa menjadi sahabat Tuhan? Sekali lagi, wanita perhatikan, jangan menjadi pribadi yang suka pakai kalkulator dengan Tuhan. Kalau Yesus saja tidak hitung-hitungan dengan kita, dia datang ke dunia ini dan lahir di kandang domba loh, di kandang binatang loh. Saya percaya di tempat ini kita tidak ada satupun yang mau melahirkan di tempat yang sangat tidak layak itu. Kenapa Tuhan mau? Karena Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita. Dia mau buktikan, aku tidak hitung-hitungan karena engkau adalah sahabatku. Yang jadi pertanyaan sekarang, bagaimana dengan kita yang mengaku sebagai wanita Kristen? Belajar hari ini, introspeksi diri. Yang pertama tadi seorang sahabat adalah memiliki telinga yang mendengar. Waktu kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak happy dalam hidup kita, jangan salahkan orang lain, tapi ingat, koreksi, evaluasi. Ada apa dengan aku Tuhan? Seorang yang suka mengevaluasi diri, itu seorang yang mau mendengarkan telinganya waktu Tuhan berbicara. Yang kedua, stop hitung-hitungan. Katakan Tuhan, kalau Tuhan masih berikan aku kesempatan memberikan minyak narwastu sampai hari ini kepada Tuhan, itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Belajarlah daripada perempuan pejinah. Dia bukan orang yang suka ke gereja, bukan orang yang pelayani, tapi sekali dia bertemu dengan Yesus, dia tidak hitung-hitungan dalam banyak hal. Dan ini yang membuat wanita ini tercatat sebagai sahabat Tuhan. Kalau kita baca pada saat Tuhan bangkit dari kubur, Maria Magdalena, perempuan pejinah yang pertama kali bertemu dengan Tuhan Yesus. Kenapa bisa? Kenapa bukan murid? Karena dia adalah sahabat Tuhan. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk diingatkan kami. Untuk menjadi sahabat Tuhan ternyata harus belajar untuk tidak menghitung-hitung jasa, tidak menghitung-hitung sakit hati, tidak menghitung-hitung kekecewaan. Karena itulah membuat seorang perempuan pejinah bisa menjadi sahabatmu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk peringatan Tuhan pada hari ini. Haleluya. Amin. Saya Evangelis Dr. Indri Pardede Arya dari Sungai Sukacita Ministry by Love. Shalom.